Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza maridal 'abdul mu'minu amara Allah ta'ala malaikata an aktubu lil 'abdi ahsana ma kana ya'malu fi sihhati war raha." Apabila seorang mukmin itu sakit, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat untuk menuliskan sebagus-bagus pahala di mana mereka melakukan ibadah di ketika sakit. Sebagus-bagus pahala yang mereka dapati di ketika mereka melakukan ibadah di waktu sehat, maka sebagus itu pula diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang sakit di ketika mereka melakukan ibadah di waktu sakit. Kemudian dalam riwayat yang lain oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza maridal 'abdul mu'min," apabila seorang mukmin itu sakit, wal ammatul mu'minah, ataupun seorang perempuan itu sakit, ba'asallahu ta'ala ilaihi arba'ata minal malaikat qabla al-marad. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutuskan 4 malaikat kepada mereka sebelum mereka sakit. Faya'murullahu ta'ala ahadahum ay yakhudha quwwatahu faya'khudhuha bi amrillahi ta'ala fayudha'ifu. Maka pada malaikat yang pertama oleh Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk mengambil kekuatan pada orang yang sakit tersebut. Maka atas perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut, oleh para malaikat ini mengambil kekuatan yang ada pada tubuhnya, maka dia akan merasa lemah. Wa ya'muru tsani ay ya'khudha laddat at-ta'ami min famihi. Kemudian pada malaikat yang kedua oleh Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk mengambil rasa lezat yang ada di mulutnya. Maka sering kita melihat orang yang sakit, makanan yang enak dimakan di waktu sehat, maka di ketika sakit dia tidak enak memakannya dan tidak lagi terasa lezat waktu memakannya. Kemudian wa ya'muru salisu ay ya'khudha nura wajhihi fayakunu musfaral wajhi. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada malaikat yang ketiga untuk mengambil nur di wajah orang sakit tersebut. Maka di ketika oleh para malaikat ini sudah mengambil nur pada orang yang sakit, maka aura wajahnya itu agak kekuning-kuningan dan kepucatan. Wa ya'muru ar-rabi'a ay ya'khudha jami'a dzunubihi fayakunu tahiran 'anil dzunub. Maka pada malaikat yang keempat oleh Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk mengambil seluruh dosa-dosanya. Maka orang yang sakit dan sabar atas sakitnya dan dia melakukan ibadah dalam sakitnya, maka oleh Allah Subhanahu wa taala akan mengambil seluruh dosa-dosanya tersebut yang dilakukan sebelum sakitnya. Fa idza aradallahu ta'ala ay yashfiyahu ya'murullahu ta'ala al-malaka alladhi akhadha quwwatahu bi ay yadfa'aha ilaihi. Maka apabila oleh Allah Subhanahu wa taala menginginkan kesembuhan bagi orang yang sakit ini, maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada malaikat pertama yang mengambil kekuatan untuk mengembalikan kembali kekuatan tersebut kepada orang yang sakit ini. Wa ya'murul malaka alladhi akhadha laddat at-ta'ami bi ay yadfa'aha ilaihi. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada malaikat yang kedua yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambilkan rasa lezat yang ada di mulutnya untuk mengembalikan kembali kepada orang yang sakit ini. Maka perlahan-lahan orang yang sakit akan merasakan kembali nikmatnya makanan. Wa ya'murul malaka alladhi akhadha nura wajhihi bi yadfa'ahu ilaihi. Dan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada malaikat yang ketiga, yakni malaikat yang mengambilkan nur di wajah orang yang sakit untuk mengembalikan nur tersebut kepada orang yang sakit tersebut. Maka perlahan-perlahan aura wajahnya akan kembali seperti semula sedia kala. Wala ya'murullahu ta'ala malakal ladzi akhadha dhunubahu ay yadfa'aha ilaihi. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak menyuruh malaikat yang keempat, yakni malaikat yang mengambil dosanya untuk mengembalikan dosa tersebut kepada orang yang sakit ini.
fayakhurral malaku lahu ta'ala sajidan, maka malaikat ini tersungkur sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulu, maka malaikat ini berkata, ya Rabb, kunna arba'ata amlaki minal malaikati fi amrika fa amartahum an yusallimu ma akhadhu minhu falima lam ta'murni bi an adfa'a ilaihi ma akhadtu minaz zunub. Malaikat ini mengeluh ataupun bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi, kami ini empat malaikat yang kau suruhkan untuk mengerjakan pekerjaanmu. Ketika mereka itu sudah engkau perintahkan untuk mengembalikan apa yang telah mereka ambil dari orang sakit ini, mengapa engkau tidak memerintahkanku untuk mengembalikan dosa-dosa yang telah aku ambil daripadanya untuk kembalikan kepadanya? Malaikat yang keempat ini merasa dia sangat frustasi karena nantinya jangan sampai gara-gara dosa yang dia pikul ini akan menjadi beban nantinya di yaumil qiyamah. Maka dia bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta bagaimana solusi daripada dosa yang dia ambil ini. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, fayaqulu rabbu la yahsunu min karami an amiraka an tarudda dhunubahu ba'da ma at'abat nafsuhu fil marad. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak baguslah dilihat, tidak baguslah daripada kemuliaanku akan bahwa aku perintahkan kamu untuk mengembalikan dosa yang telah diambil dari orang tersebut sesudah bahwa dia menanggung lelah, dengan menanggung telahnya jiwa orang yang sakit ini karena dia menanggung kepayahan ketika sakit. Maka oleh malaikat juga berkata lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, ayyu syai'in asna'u biha, apa yang aku lakukan terhadap dosa ini? Fayaqulu lahu rabbu, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, idhab watraha fil bahri, pergilah dan lemparkan dosa tersebut ke dalam laut. Fayadhhabul malaku wa yatrahuha fil bahri, maka oleh para malaikat ini membawa dosa yang diambil daripada orang sakit tadi itu ke laut dan membuangnya di sana. Apa yang terjadi selanjutnya? Wa yakhluqullahu ta'ala min tilkal zunubi timsahan fil bahri. Allah Subhanahu wa taala menjadikan dosa tersebut, menciptakan daripada dosa tersebut seekor buaya yang berada di dalam laut. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka demikian besarnya sebuah hikmah yang terkandung dalam sakit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Maka sakit di sini adalah sakit yang tidak meninggalkan anjuran-anjuran Allah Subhanahu wa taala, bukan sembarang sakit. Kalau dalam sakit dia meninggalkan sholat, dalam sakit dia tidak bersabar, maka sakit demikian tidak termasuk ke dalam hal yang diceritakan dalam hadis ini. Kemudian oleh musannif melanjutkan, walau irtahala ila al-akhirah yakhruju minad dunya tahiran minadz dzunub. Seandainya orang yang sakit ini mati ataupun meninggal dalam sakitnya, sakit yang dia tidak melakukan pelanggaran di dalam sakitnya, maka dia keluar ataupun meninggal dalam keadaan bersih daripada dzunub, bersih daripada dosa. Sebagaimana kita pernah mendengar Rasulullah SAW demam sehari semalam itu bisa menjadi kafarat dosa setahun. Bagi siapa? Bagi mereka yang tidak melakukan pelanggaran ketika mereka sakit. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pemberian Allah Subhanahu wa taala terhadap kita tidak ada yang tercela. Meskipun menurut ideologi kita, menurut akal kita baik, menurut akal kita buruk, maka baik buruknya nisbah kepada kita. Sedangkan daripada Allah Subhanahu wa taala, apapun yang diberikan olehnya itu merupakan pemberian yang terbaik, yang terkandung rahasia yang tidak diketahui oleh akal manusia. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah sebuah cuplikan tentang hadis yang agung ini. Mudah-mudahan menjadi pengalaman bagi kita untuk menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, baik buruknya itu menurut kita, sedangkan daripada Allah Subhanahu wa taala itulah yang terbaik buat kita. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji wal ma'ab.